Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya kan? Iya, saya berharap dan juga berdoa kepada kalian semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran pada kesempatan kali ini oleh Allah diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga nanti kita semuanya mendapatkan ilmu yang berkah dan juga bermanfaat. Mari kita mulai berdoa. Ketua kelas kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين يا رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين آمين. Terima kasih anak semuanya. Semoga dengan doa ini kita oleh Allah diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami ilmu yang kita pelajari. Selanjutnya pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas tentang tema kejujuran, yang mana kejujuran nanti kita akan mengetahui kompetensi intinya, yakni menghargai dan menghayati bahwa perilaku jujur adalah termasuk ajaran agama, dan juga kompetensi dasarnya kita akan bisa meyakini bahwa perilaku jujur adalah ajaran pokok agama. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kita bisa memahami untuk menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, dan juga yang terakhir bisa menyajikan cara menerapkan perilaku jujur. Selanjutnya, untuk tujuan daripada pembelajaran kali ini, diharapkan peserta didik nanti dapat menjelaskan tentang perilaku jujur sebagai pokok agama Islam, kemudian menunjukkan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya memahami cara menerapkan perilaku jujur, dan yang terakhir menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sebagai awal dari pembelajaran kali ini, tentu kita akan lebih indah bila mana untuk literasi, walaupun itu hanya satu ayat yang mungkin akan bisa membuka cakrawala kita dalam mempelajari tema kejujuran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 119.
Oke, anak sekalian, perlu kita ketahui dan mungkin seringkali kita mendengar tentang jujur, ya. Seringkali banyak orang mengatakan tentang jujur atau tentang kejujuran. Nah, apa sih kejujuran itu? Apa sih jujur itu? Emang seberapa penting untuk kita itu bisa melaksanakan perilaku jujur? Terus, apa keutamaan dari perilaku jujur? Dan juga kejujuran ada berapa macam sih, sehingga perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan emangnya kalau berbohong kenapa? Apa tidak boleh? Emang apa akibat dari berbohong itu? Mungkin bisa bagi-bagi tips dong supaya enggak berbohong lagi. Oke, kita lihat bahwa kita deng, kita bahas bahwasanya definisi jujur dalam bahasa Arab juga berarti sidik, yang berarti benar. Jujur adalah ucapan dan sikap yang tidak mengada-ngada. Dengan kata lain, kejujuran merupakan ucapan dan perbuatan seseorang yang apa adanya, sesuai kenyataan, tidak dibuat-buat, tidak diada-ada. Ini merupakan jujur. Kejujuran merupakan induk daripada akhlak mahmudah. Jadi jujur itu termasuk salah satu ibunya kebaikan, akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Sehingga pelajar, seorang santri wajib untuk mulai sekarang ini belajar terus untuk berbuat kejujuran. Adapun jujur lebih spesifik lagi adalah sikap atau sifat seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak ditambah-tambahi ataupun juga tidak dikurangi. Dan juga jujur memiliki arti sempit, yaitu sesuai ucapan lisan dengan kenyataan. Jadi sama, apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan itu sama. Dan dalam pengertian yang lebih umum lagi adalah sesuainya lahir dan batin. Maka orang yang jujur bersama Allah dan bersama manusia adalah yang sesuai lahir dan batinnya. Karena itulah orang munafik disebutkan sebagai kebalikan orang yang jujur atau pendusta. Jadi jujur ini berbeda sekali dengan perilaku pendusta, atau kebalikan atau berbohong, karena ini berkebalikannya. Terus jujur ini juga memiliki makna berarti berkata benar. Sebagaimana yang kita tahu bahwanya seseorang dapat dikatakan jujur apabila ia berkata sesuai dengan kenyataan. Kenyataan ini meliputi sesuatu yang difikirkan dalam hati atau pikiran, perbuatan yang dilakukan, dan informasi atau objek yang dikatakan. Dengan demikian, yang disebut jujur adalah perilaku yang mencerminkan kesesuaian antara hati, pikiran, perkataan, dan kenyataan. Ini seseorang yang tidak sesuai antara hati dan perkataannya disebut tidak jujur. Misalnya, kita menyanggupi datang sewaktu kita diundang oleh teman, padahal dalam hati kita mengatakan tidak akan bisa datang karena mungkin banyak agenda dan sebagainya, atau punya barengan-barengan acara kegiatan yang lain. Karena tidak ingin mengecewakan teman, kemudian kita mengatakan insya Allah saya datang atau saya akan datang. Ini merupakan suatu ketidakjujuran. Karena apa? Tidak mungkin dengan banyak acara kemudian kita berbicara akan datang, padahal tidak mungkin bisa. Kebalikan dari sifat jujur itu apa?
Kebalikan dari sifat jujur adalah berbohong ataupun dusta. Dusta adalah dosa dan aib yang amat buruk. Di samping berbagai dalil dari Al-Quran dan juga berbagai hadis, umat Islam bersepakat bahwa berdusta itu haram. Tanda orang munafik itu ada 3. Dusta dalam perkataan, menyelisih janji, jika membuat janji, dan khianat terhadap amanah. Dari berbagai hadis tersebut, jelas bahwa sikap jujur dapat membawa pada keselamatan, sedangkan sikap dusta membawa pada jurang kehancuran. Di antara kehancuran yang diperoleh adalah ketika di akhirat kelak. Ada 3 golongan orang yang Allah tidak akan bicara kepada mereka pada hari kiamat nanti. Tidak melihat kepada mereka, tidak mensucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih, yaitu orang yang sering mengungkit pemberiannya kepada orang, dan termasuk orang yang menurunkan celananya melebihi mata kaki, dan orang yang menjual kebenaran dengan sumpah dusta. Ini termasuk. Apa akibat daripada berbohong? Tentu akibat dari berbohong banyak sekali. Yang pertama adalah menyebarkan keraguan. Yang kedua, menghilangkan kepercayaan daripada masyarakat. Yang ketiga, memutarbalikkan kebenaran. Dan yang keempat, pengaruh dusta terhadap anggota badan kita. Sangat mempengaruhi kepada kita semuanya bila mana kita seringkali berdusta. Nah,
Anak sekalian, apa sih keutamaan daripada perilaku jujur itu? Keutamaan dari perilaku jujur adalah dicintai oleh Allah serta mendapatkan keteraman hati. Nabi menganjurkan umatnya untuk selalu jujur karena merupakan muqaddimah atau awal titik daripada akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada akhlak tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebajikan. Kebajikan adalah segala sesuatu yang meliputi makna kebaikan, ketaatan kepada Allah, dan berbuat baik, berbuat bajik kepada sesama. Sifat jujur merupakan alamat keislaman, timbangan keimanan, dasar agama, dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Dengan kejujuran, seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang selamat dari segala azab. Cara menerapkan perilaku jujur. Cara menerapkannya bagaimana? Penerapannya bisa di rumah. Dengan cara apa? Melaksanakan tugas yang diberikan oleh orang tua dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, di sekolahan juga bisa kita laksanakan. Dengan cara apa? Mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tidak menyontek saat ujian atau ulangan, melaksanakan piket, mentaati tata tertib yang ada, bertutur kata yang baik dan benar kepada siapapun, dan mengakui kesalahannya bila memiliki kesalahan. Kemudian, kalau kita di masyarakat, perilaku jujur di masyarakat akan menyebabkan tenang, harmonis, dan saling menghormati, tidak saling mencela atau menyakiti. Kemudian, pentingnya perilaku jujur. Sifat jujur ini harus dimiliki oleh setiap muslim, setiap manusia, karena sifat dan sikap ini merupakan prinsip dasar dari cermin akhlak seseorang. Jujur juga dapat menjadi cermin dari kepribadian seseorang, bahkan kepribadian bangsa. Oleh karena sebab itu, kejujuran benar sangat tinggi dalam kehidupan manusia. Kejujuran banyak dicontohkan langsung oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Ayo sekalian, pengen kan kalian jadi orang-orang yang jujur? Tentu harus. Tidak hanya pengen, harus itu. Dapat kita ambil keteladanan dari Rasulullah SAW yang memiliki sifat wajib bagi Rasul. Salah satunya amanah, yang berarti dapat dipercaya. Kejujuran adalah bekal bagi kita untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Sebagaimana baginda Rasul ketika saat jualan, berdagang, beliau datang agak telat tapi pulangnya lebih cepat daripada yang lainnya. Kenapa? Karena sifat jujurnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tinggal kita. Kemudian, bagaimana agar kita bisa berperilaku jujur? Oke, ada tip untuk kita. Yang pertama, tidak bergaul dengan para pendusta, suka bohong, dan carilah teman yang soleh, yang baik, lagi jujur, sehingga nanti bisa menyelamatkan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian yang kedua, mempunyai keyakinan yang mantap akan bahaya yang ditimbulkan baik di dunia maupun di akhirat. Ini kunci jujurnya. Insya Allah kalau kita itu punya keyakinan yang mantap akan bahayanya bila mana kita tidak berperilaku jujur, maka kita akan semakin kuat untuk senantiasa mempertahankan kejujuran kita. Kemudian yang ketiga, mari kita latih hati dan lisan kita untuk selalu berkata yang sama ucapan dan perbuatannya, berkata jujur, ya. Kemudian aktif mengkaji Al-Quran, dan juga tidak hanya mengkaji saja tapi juga mau mengamalkannya, karena Al-Quran tidak hanya untuk dibaca tapi isinya kandungannya untuk kita amalkan, kita pedoman agar memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Kemudian tip jujur yang kelima, berpikir jujur, optimis, yakin
jangan sekali-kali pikiran kita dikotori dengan ketidakjujuran. Kemudian yang keenam, sadari akibat ketidakjujuran. Pasti banyak akibat yang akan kita rasakan bila mana kita tidak bisa berbuat jujur. Yang ketujuh, harus percaya diri, karena biasanya orang yang jujur itu akan dikecilkan oleh temannya bila mana teman kita itu bukan termasuk orang yang jujur. Kalau teman kita yang jujur, pasti akan menjadi teman yang kuat, semakin kuat. Kemudian bisa menjadi pendengar yang baik, menjadi diri sendiri apa adanya, tidak dibikin-bikin. Kemudian yang terakhir adalah kita harus senantiasa berpikir positif atau positive thinking, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, agar kita bisa memahami lebih dalam lagi. Malah kita ikuti latihan soal berikut ini, dan nanti soal yang ada di Google Form dan juga link yang kami siapkan, nanti silahkan kalian isi, kalian kerjakan agar kita mengetahui seberapa jauh tentang kemampuan kita dalam memahami pengertian daripada materi pokok kejujuran ini, dan juga kita dapat mengamalkannya. Oke, coba kita latihan ya. Ini untuk memenuhi kebutuhan, menumbuhkan kepercayaan orang lain buat diri kita, maka dibutuhkan perilaku apa? Jujur. Oke. Kemudian yang kedua adalah berperilaku jujur di sekolah, sama pentingnya dengan berperilaku jujur di rumah. Seorang peserta didik hendaknya jujur kepada siapa? 2, 3. Oke. C ya, benar. Bapak dan ibu guru, karyawan dan juga teman. Nah, tidak boleh memilih bapak ibu saja, teman yang tidak, atau teman, karyawan dan penjaga kantin saja yang dihormati atau yang dijujuri. Harus semuanya. Yang ketiga adalah kejujuran peserta didik pada saat mengerjakan ulangan akan sangat membantu bapak ibu guru. Karena apa? Ya, betul. Nah, guru membutuhkan analisis hasil pembelajaran yang valid dan objektif. Ini yang kita harus ketahui. Oke. 4. Ahmad menjalankan tugasnya sebagai ketua kelas dengan baik. Hal tersebut termasuk apa ini? Termasuk sidqul hal. Oke, betul. Kemudian 5 adalah orang yang memiliki sikap jujur ketika berjanji, maka ia akan apa? Menepati. Oke. Orang yang memiliki jujur, ia jika berjanji akan selalu menepati. Wal mufu nabi ahdim idza ahadu. Ini dalilnya. Ya, ini silakan nanti kumpulan LKPD yang berupa absensi, hilangan, silakan kalian bisa lihat ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga sehingga tetap bisa belajar, bisa ngaji, menuntut ilmu, dan tentunya yang utama adalah kita selalu diberikan kesehatan, karena saat ini tentu kesehatan yang paling utama dalam hal apapun, apalagi di musim pandemi seperti ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian pada kesempatan kali ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan tentunya bila mana ada kekhilafan, kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.